Halo sahabat Secan, perkenalkan nama saya Dr. Nuri Rahma dari Krista Skin Lab Malang. Saat ini saya akan menjelaskan tentang cara yang tepat untuk meneruskan pipi yang tembem. Tonton terus videonya ya. Jadi, penyebab pipi tembem ada berapa? Yang pertama adalah genetik. Jadi, genetik ini seperti dari bentuk wajah ataupun struktur tulangnya sendiri yang menyebabkan seseorang itu terlihat tembem. Yang kedua, karena kegemukan. Yang ketiga, karena makanan. Jadi, terlalu banyak makanan yang mengandung gula yang tinggi ataupun garam yang tinggi. Kemudian juga karena kurang tidur, karena dengan tidur yang kurang ini akan mempengaruhi dari produksi hormon lapar dan hormon kenyang kita. Kemudian yang terakhir adalah karena kondisi medis tertentu seperti Cushing syndrome, yaitu adalah suatu efek samping dari penggunaan steroid jangka panjang. Kemudian juga karena penyakit seperti gagal ginjal atau juga dari alergi. Jadi untuk meneruskan pipi yang tembem ini ada beberapa prosedur medis yang bisa kita lakukan, dari yang invasif sampai yang non-invasif. Kalau untuk non-invasif bisa kita gunakan radiofrekuensi atau HIFU, yaitu High Intensity Focused Ultrasound. Kemudian kalau yang invasif bisa kita gunakan injeksi mesolipolisis. Jadi kita menginjeksikan suatu bahan yang bisa berfungsi untuk menghancurkan sel lemak di bawah kulit. Kemudian juga kita bisa menggunakan thread lift atau tanam benang. Kemudian yang lebih invasif lagi kita bisa melakukan prosedur bedah, yaitu facelift. Jadi dari tiap treatment ini cara kerjanya berbeda-beda. Seperti dari kalau RF atau radiofrekuensi dan HIFU atau High Intensity Focused Ultrasound, ini kita menggunakan alat ya. Jadi sebelum kita menggunakan ini ke pasien, biasanya pasien akan diberikan gel di sekitar area yang mau ditreatment dan kita tinggal mengaplikasikan alatnya tadi di area yang diinginkan. Kemudian untuk injeksi mesolipolisis, ini biasanya pasien akan dianestesi lebih dahulu. Kemudian kita tunggu sekitar 30 menit dan kita mulai injeksi dari bahan yang kita gunakan untuk menghancurkan lemak di bagian yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah untuk thread lift. Pasien biasanya kita persiapkan dulu dengan cara di anestesi dulu di area yang mau di treatment. Kemudian kita persiapkan benangnya. Biasanya kita gunakan untuk meneruskan pipi ini kita pakai benang yang mono, jenisnya PDO. Selanjutnya untuk injeksi mesolipolisis, biasanya kita menggunakan bahan yang kandungannya adalah asam deoksikolat. Jadi asam deoksikolat ini nantinya akan menghancurkan sel lemak di bawah kulit
dan nantinya sel lemak ini tadi akan dibuang melalui sistem empedu. Kemudian untuk yang thread lift ini biasanya kita menggunakan yang mono, yaitu jenis yang PDO, karena dia nanti akan sifatnya begitu ditanam di bawah kulit dia akan menimbulkan jaringan fibrosis yang nantinya efeknya akan menarik kulit dan itu akan menimbulkan efek tirus. Untuk efek sampingnya sendiri, seperti RF dan HIFU, ini hampir tidak ada efek sampingnya. Kalaupun ada, dia akan timbul kemerahan pada kulit yang di treatment. Kemudian untuk yang injeksi mesolipolisis, kemungkinan efek samping yang timbul adalah kebiruan atau lebam-lebam di area yang diinjeksi. Kalau untuk yang thread lift, ini mungkin efek sampingnya agak lebih banyak karena dia tindakannya lebih invasif. Jadi bisa terjadi adanya defek atau lekukan di area yang ditanam benang. Kemudian juga bisa timbulnya dimple. Jadi dimple itu seperti tonjolan di kulit yang disebabkan karena benangnya tadi tertanam terlalu di superficial atau di permukaan kulit. Untuk efek samping dari thread lift ada beberapa. Yang pertama adalah timbulnya defek atau lekukan pada area masuknya jarum. Kemudian yang kedua juga bisa timbulnya dimple, yaitu seperti tonjolan di kulit yang disebabkan karena benangnya itu terlalu di superficial. Selain itu juga bisa timbul lebam atau perdarahan yang disebabkan karena pembuluh darahnya tadi terluka dari jarum yang dimasukkan di bawah kulit. Dan ini bisa diatasi hanya dengan mengompres dingin aja di bagian yang lebam tadi. Untuk treatment ini sebenarnya bisa dilakukan pada semua jenis kulit, terutama untuk jenis kulit yang kering ini malah bisa memperbaiki dari kondisi kulit tersebut. Seperti pada thread lift itu karena dia merangsang kolagen, maka tadi jenis kulit yang kering tadi efeknya akan justru menjadi lebih lembab. Sedangkan untuk kondisi kulit, ada beberapa kondisi kulit yang mungkin kita tunda dulu untuk melakukan prosedur treatment untuk meluruskan pipi. Jadi seperti kulit yang berjerawat, tentunya kita harus mengatasi jerawatnya dulu. Setelah jerawatnya teratasi, baru kita bisa melakukan prosedur dari treatment untuk meneruskan pipi yang tadi. Nah, untuk kondisi pipi yang tembem atau dia terlalu gemuk, biasanya kita kombinasikan beberapa treatment. Biasanya kita lakukan dulu injeksi mesolipolisis untuk mengurangi timbunan lemak di bawah kulit. Baru setelah dia nanti berkurang, kita bisa melakukan beberapa tindakan seperti thread lift atau mungkin tindakan yang lebih tidak invasif, yaitu RF atau HIFU. Untuk menunjang keberhasilan dari treatment ini tentunya harus dibarengi dengan pola hidup yang sehat. Terutama kita harus mengontrol dari makanan yang memang menyebabkan dari kegemukannya sendiri, seperti mengurangi makanan yang berlemak, kemudian mengurangi makanan yang mengandung gula atau garam terlalu tinggi, terus minuman beralkohol juga harus dihindari. Kemudian juga perlu memperbanyak makanan buah dan sayur. Yang selanjutnya kita juga perlu rutin berolahraga dan juga istirahat yang cukup. Dengan begitu efek dari treatmentnya tadi juga bisa lebih maksimal. Untuk banyaknya treatment itu tergantung dari kondisi pasien masing-masing. Jadi semakin tebal lemaknya akan semakin lama atau semakin banyak prosedur yang harus kita lakukan. Jadi misalkan untuk injeksi mesolipolisis itu kita biasanya melakukan bisa sampai 6 kali sampai mencapai hasil yang diinginkan dengan jarak 2 minggu sekali sampai 1 bulan sekali. Kemudian untuk thread lift ini kita bisa lakukan kalau dia lemaknya tidak terlalu tebal. Kalau misalkan dia dilakukan thread lift ini hasilnya baru kelihatan sekitar 1 bulan karena kita memerlukan proses untuk terbentuknya
kolagen dan jaringan fibrosis yang nanti efeknya akan menarik jaringan di atasnya dan membuat efek tirus. Kalau untuk RF dan HIFU ini juga tergantung dari kondisi pasien ya. Kalau misalkan dia emang lebih tebal lemaknya justru akan lebih lama karena RF dan HIFU ini non-invasif, jadi hasilnya pun juga akan lebih lama daripada tindakan mesolipolisis ataupun thread lift. Jadi, pipi bisa tembam kembali atau tidak setelah perawatan tergantung dari pasiennya. Selama pasiennya mempertahankan pola hidup sehat disertai dengan treatment tadi, tentu pipi akan tetap tirus atau efek dari treatmentnya tadi akan bertahan. Tapi kalau misalkan pasien pola hidupnya tidak disertai dengan pola hidup yang sehat, tentu resiko terjadi penimbunan lemak di pipi tadi akan kembali dan akhirnya pipi tembem juga bisa terjadi lagi. Untuk pencegahan pasca treatment, untuk RF dan HIFU, ini karena dia minimal downtime, jadi pasien bisa langsung beraktivitas setelah treatment. Sedangkan untuk injeksi mesolipolisis, karena dia ada bekas suntikan dan biasanya mungkin bisa terjadi lebam-lebam di area suntikan, pasien bisa mengompres dengan es atau air dingin sampai lebam-lebamnya hilang. Sedangkan untuk thread lift, ini pasien setelah tindakan biasanya dianjurkan untuk tidak mencuci wajah dengan air panas atau air hangat karena nanti efeknya akan ke benang yang ditanam tadi. Jadi benangnya nanti akan lebih cepat larut di dalam jaringan sebelum terfiksasi dengan baik di jaringan. Kemudian pasien juga dianjurkan untuk tidak memijat di area yang ditanam benang karena akan merubah posisi dari benang tadi. Terus pasien juga tidak boleh membuka mulut terlalu lebar karena juga efeknya nanti bisa mempengaruhi dari posisi benang yang ditanam di dalam kulit. Nah, sebaiknya sebelum melakukan treatment ini, pasien bisa berkonsultasi dengan dokter dahulu. Karena pasien nanti akan kita lihat dulu, kita periksa dulu, kira-kira treatment apa yang cocok dengan kondisi pasien. Apakah kita perlu melakukan kombinasi treatment atau mungkin cukup satu kali treatment saja. Kemudian selain itu, kalau misalkan sudah selesai treatment, pasien juga bisa konsultasi kembali dengan dokter, misalkan untuk menjadwalkan kapan harus treatment kembali, atau mungkin terjadi komplikasi dari tindakan, seperti adanya infeksi, atau mungkin ada pembengkakan yang tidak kunjung sembuh, itu nanti bisa berkonsultasi lagi dengan dokter. Nah, sahabat Sechan, penasaran kan dengan treatment penerusan pipi tembam? Yuk kita ikuti proses perawatannya di Krista Skin Lab.
Nah, sahabat Secan, itu tadi pembahasan saya tentang cara yang tepat untuk meneruskan pipi yang tembam. Ikuti terus channel YouTube Secan Indonesia untuk mendapatkan info terbaru tentang kesehatan dan kecantikan. Saya Dr. Nuri Rahma dari Krista Skin Lab Malang. Terima kasih dan sampai jumpa.